Li Wushuang. Bisa berantem memang beneran bisa berantem. Hari ini sudah tanggal 8 Agustus. Tidak tahu kau masih punya berapa persen kekuatan. Lan Ruowei. Seharusnya aku sudah mikir dari dulu kalau hanya kau yang tahu tentang bencana ini. Aku sudah menunggu hari ini lama sekali. Harus tahu. Setiap 12 tahun baru ada hari seperti ini. Ini tidak boleh. Kau juga cuma mainan orang lain. Cuma beda saja. Nikah sama kau selama bertahun-tahun. Aku dapat apa? Tunggu kau mati. Semua milik keluarga jadi milikku. Serahkan cincin perintah itu. Kakak, naik mobil dulu. Kau datang buat apa? Nolongin kau dong. Kau banyak orang gini. Kalau tidak bisa naik motor, jangan naik. Ini bisa lari kah? Hitung sampai 3. Lompat dari jembatan. Kau sendiri aja lompat. Kakak. Aduh. Ini di mana sih? Ruang jiwa. Li Wushuang. Siapa sih? Aku tidak kenal kau. Aku peringatkan kau ya. Cepat lepaskan aku. Teman kecil, kakak. Kita ketemu lagi. Kau di sini gimana? Sekarang kau ada di dalamku. Aku ada di dalammu. Kita sudah jadi satu. Jangan kakak. Aku suka perempuan. Kau lari kemana sih? Aku beneran suka perempuan. Kakak. Kakak, bilang sesuatu dong. Bagaimana caranya keluar? Kau bisikkan ke aku. Bukan kakak. Aduh. Wah, hebat banget. Benar-benar luar biasa. Siapa yang datang? Berani masuk ke gedung Sengyangku. Lihat ini dulu. Aku orang sendiri. Ada yang bisa dibahas. MU Qingyun, Duta Zengyang, Duta Kanan Zengyang. Menghadap pemimpin pintu. Bangunlah. Cukup ganteng. Cukup cantik. Fasilitasnya bagus banget ini. Cincin ini, ada sesuatu di dalamnya. Gedung Zengyang ini, ternyata tidak di dunia nyata. Pemimpin pintu. Ada apa? Ini kartu bintang ZWI dari pintu Zengyang. Di dalamnya ada setriliunan. Bisa kau gunakan. Triliunan ya? Buat aku. Malu-maluin ini. Triliunan. Beli 10 villa. 80. Itu. Pintu Zengyang. Dengar perintahku. Bisakah kau bantu aku selidiki orang yang membunuh ayahku? Orang berwajah topeng itu siapa? Pintu Zengyang memiliki sistem informasi yang kuat. 5 tahun lalu soal ayahmu. Kami sudah selidiki. Seharusnya dilakukan oleh orang berpakaian hitam berwajah topeng. Dan kali ini pemimpin pintu Shuang yang kecelakaan. Juga dia yang melakukannya. Orang ini kemungkinan besar pemimpin asosiasi bayangan. Qingyun. Kau perintahkan bawa pintu Zengyang. Semua orang yang melihat cincin perintah. Sembahlah pemimpin pintu Zengyang. Ya, Zengyang muncul. Bayangan mundur. Bikin resmi banget. Begini saja, aku tetap sebagai identitas tuan muda keluarga Tantai. Hidup damai dengan semua orang. Tujuan akhir kita adalah menghapus asosiasi bayangan itu. Ayo semangat. Give me Vive. Semangat. Pemimpin pintu. Ini dari Ban Tiangong. Daftar nama dan undangan Qingyun. Mohon terima. Sudah. Tuan Hu. Kenapa tidak bahagia?
Kejadian ini menyedihkan. Keluarga Li segera berubah. Selanjutnya, keluarga Hu kita mungkin hancur. Bagaimana keluarga Li bisa disamakan dengan kau? Kau begitu ganteng dan berprestasi muda. Betul? Tuan Muda Hu, para saudari sudah datang. Jangan bikin suasana hancur begini. Ayo, minum. Minum tidak habis. Kau lagi apa? Memelihara ikan. Baiklah. Memelihara ikan. Aku memelihara kau yang ikan cantik. Aku juga ada loh. Kenapa kau begitu pilih kasih? Ayo, ayo. Semua. Aku Hu Xiaochong. Hari ini ada minum, hari ini mabuk. Nanti dua saudari keluarga Lin datang. Kalian harus bantu aku. Ajari mereka baik-baik. Berbicara tentang Cao Cao. Cao Cao datang. Kenapa diem aja? Turun main dong. Kau lebih sopan sedikit. Kami mewakili keluarga Lin datang mencari kau. Tidak ada waktu di sini untuk main-main. Benar-benar gaya seperti putri besar. Keluarga Lin tidak punya laki-laki ya. Perempuan yang menanggung semuanya. Benar-benar capek. Kau diam. Apa kau punya hak bicara soal keluarga Lin kami? Kalian lebih baik hindari dulu. Kami ada urusan. Mau bicara dengan pemimpin kalian. Tuan Hu kami sebenarnya ingin melamar keluarga Lin. Perempuan keluarga Lin. Semuanya begitu kuat. Tuan Hu kami nanti tidak akan kesusahannya. Kau yang kesusahan. Sudah minta tolong. Malah sikap begini. Sudah. Kalian turun dulu. Tunggu aku manis. Kak, orang seperti ini, aku mati saja tidak mau nikah. Kau diam. Hu Xiaochong, keluarga Li kecelakaan? Kau tidak khawatir sama sekali. Aku khawatir apa? Asosiasi bayangan mau menelan keluarga Hu. Tidak semudah itu. Urusan keluarga Hu. Tidak perlu kau. Putri besar Lin khawatirkan kalau keluarga Lin dan Hu digabungkan. Keluarga Hu kalian tidak lebih aman. Aman. Putri besar. Keamanan keluarga Hu tidak perlu kau khawatirkan. Ingin bekerja sama, bukannya tidak bisa. Kecuali putri besar Lin, nikah sama aku. Aku sudah punya pertunangan dengan Tantai Si Chen, sama dia. Aku dan Tantai Si Chen sudah ada pertunangan. Cuma sampai itu. Apa kau pikir aku kalah sama dia? Dia sekarang tetap orang keluarga Tantai, ayahku bilang. Selama kau bertunangan dengan adikku, industri keluarga Lin, bagi setengahnya untukmu. Baik, jadi begitu saja. Aku tidak mau, Lin Muyu. Sebagai orang keluarga Lin, kau tidak punya pilihan, Kak. Dia cuma preman, pemuda nakal. Beberapa hari lalu dia masih ganggu aku, Lin Muyu. Ini kehendak ketua keluarga. Kau tidak punya pilihan lain. Kalau kau tidak setuju, akan kukeluarkan kau dari keluarga Lin. Biarkan aku masuk ya, aku beneran. Kalau kalian gimana sih? Di siang bolong, siang yang terang, langit yang cerah. Berani-berani kalian lakukan hal seperti ini. Sama seorang wanita cantik, kau malu tidak? Aduh, ini bukan sampah Tantai. Apa? Urusan keluarga Lin kau juga mau campuri? Kalau kau bilang begitu, aku memang campuri. Aku bilang sama kau, aku Tantai Si Chen. Adalah suami putri besar Lin, Lin Muking. Meskipun belum menikah. Yang ini adalah adik iparku. Cuma kau seperti ini, putri besar Lin akan suka sama kau. Kau benar-benar mata babi. Pergi. Panggil Lin Muking keluar buat aku. Kalian tanyakan dia, apakah aku benar-benar suaminya masa depan. Teman-teman, lempar dia keluar buat aku. Tunggu dulu, Tantai Si Chen. Kau lihat tidak? Aku sudah bilang. Aku suaminya. Masih tidak percaya. Kembali, istri. Bagaimana kau tahu aku di luar? Jaga mulutmu. Aku dan kau sudah tidak ada hubungan lagi. Lin Muking, kita punya pertunangan. Ini bukan main-main. Hari ini aku Lin Muking secara resmi mengumumkan. Pertunangan aku dan Tantai Si Chen secara resmi dibatalkan. Lin Muking. Ini pertunangan keluarga, bukan main-main. Dahulu kau. Dahulu kau adalah ahli waris tertinggi keluarga Tantai. Dan ayahmu adalah pewaris pemimpin pintu keluarga Tantai. Itu dulu. Sekarang. Aku tidak setuju. Kami menikahi. Tuan muda keluarga Tantai, kau segera akan dikeluarkan dari keluarga Tantai. Apa kau punya hak mengatakan tidak setuju? Tantai Si Chen, sudah kukatakan, jangan keluar malu. Memang tidak dengar nasihat. Dengar tidak? Kau segera bukan orang keluarga Tantai lagi. Pertunangan aku dan kau dibatalkan. Aku Tantai Si Chen mulai hari ini membatalkan pertunangan dengan Lin Muking. Mulai sekarang, tidak ada hubungan lagi dengannya. Kukatakan.
Adalah aku yang membatalkan pertunangan sama kau. Lin Muyu, kau sudah bukan orang keluarga Lin. Tidak berhak masuk sini. Ayah, Diam. Karena kau tidak setuju dengan pertunangan Tuan Hu. tetap di keluarga Lin. Jadi tidak ada gunanya. Hari ini aku umumkan, mengeluarkan Lin Muyu dari keluarga Lin. Seumur hidup tidak boleh masuk lagi. Untuk kepentingan keluarga, mengorbankan kebahagiaan putri. Hanya keluarga seperti ini. Siapa mau masuk? Silakan. Urusan keluarga Lin sudah selesai. Urusan keluarga Tantai belum. Apa kau punya hak mewakili keluarga Tantai masuk ke tempat lelang? Memang tidak bisa mewakili. Keluarga Tantai masuk. Hari ini aku mewakili diri sendiri. Ngaco, kau tidak berhak mewakili keluarga Tantai masuk. Aku peringatkan kau. Kau berisik lagi sama aku. Jangan salahkan aku tidak sopan. Tidak sopan. Bagaimana kau tidak sopan sama aku? Aku peringatkan kau. Apapun aku terima atau tidak. Perhatian keluarga. Bukan orang yang kau bisa ganggu. Beberapa hal, konsekuensinya kau tidak bisa tanggung. Baik. Aku ingin lihat. Nanti kau masuk tempat, bagaimana kau akan dikeluarkan? Terima kasih hari ini ya. Kita berdua sama-sama dibuang keluarga. Mau jadi mitra, kau jadi agenku. Rumah lelang Tiangong secara resmi dimulai. Pertama, barang berharga pertama adalah gelang giok hijau emas ungu. Barang ini disediakan oleh keluarga Feng dari Susan. Kerajinannya luar biasa, bernilai 50.000. Mungkin ada teman-teman, pemimpin pintu, kami sudah Periksa, di antaranya yang paling murah. Gelang giok hijau emas ungu. Sebenarnya adalah barang warisan pemimpin pintu generasi keempat. Feng Ziwei. Memiliki fungsi tersembunyi. Sangat cocok untukmu sekarang. Adalah karya seni yang penuh kehidupan. Selanjutnya mulai lelang. 50.000. Baik. Nona ini menawar 50.000. 50.000 pertama. Ada yang mau menambah harga. 50.000 kedua. Terjual. Selamat-selamat. Bodoh. Baik. Barang lelang selanjutnya adalah piala bayangan sederhana. Harga awal 10 juta. Aku harus bantu keluarga Tantai dapatkan alat roh ini. Tantai Si Chen, apa kau ingin tantang aku? Semua orang, alat roh ini sangat berharga. Keluarga Lin kami juga akan berusaha. 10 juta. Tuan muda Tantai, hargamu belum cukup loh. 20 juta. 35 juta. Aku tambah lagi. 50 juta. 60 juta. 100 juta. Sudah kukatakan, kau belum cukup. 100 juta pertama. 300 juta. 'Selamat untuk putri kedua keluarga Lin, dengan 300 juta, mendapatkan piala bayangan sederhana. Selanjutnya barang lelang ketiga, adalah yang di belakangku ini. Tunggu dulu. Aku mewakili grup Li. Ada yang ingin katakan? Hari ini adalah hari penting di kota Wudu. Lelang Tiangong sangat meriah. Aku ingin tanya. Di sini apakah? Izinkan orang luar duduk. Tidak tentu. Aku ingin tanya. Di sini apakah izinkan orang luar duduk? Tentu tidak, di sini kami, setiap tahun hanya undang kaum bangsawan kota Wudu. Semua yang hadir, masing-masing adalah orang atas kota Wudu, kaya atau berkuasa. Itu bagus. Aku tanya lagi. Wakil keluarga Tantai datang belum? Tentu, aku diutus keluarga, adalah wakil tunggal keluarga Tantai kali ini. Begitu ya. Maka dia datang buat apa? Bagaimana dia punya hak lelang bareng kami? Kalau aku tidak salah ingat, namanya disebut Tantai Si Chen. Lan Ruowei, aku diundang. Berikan aku sedikit hormat. Semua orang,
Aku mewakili keluarga Tantai. Sekali lagi nyatakan, semua perilaku dia hari ini dengan keluarga Tantai kami tidak ada hubungan. Dan dia segera akan dikeluarkan dari rumah. Dari mana 300 juta itu? Bawa piala bayangan sederhana. Jadi kau sama sekali tidak berhak duduk di sini. Aku sudah bilang, aku diundang. Berikan sedikit hormat, undangan King Yun. Semua orang mungkin tidak mengenal undangan King Yun ini. Lagi pula kau punya undangan King Yun bagaimana? Bukan karena keluarga Tantai kami selama bertahun-tahun di kota Wudu. Kontribusi yang dibuat, kalau tidak, cuma kau seorang sampah keluarga. Dasar apa di sini berpura-pura? Tua bangka ini, kau gatal lagi ya? Intinya, pasangan anjing jantan betina ini berpura-pura di jalan. Kita pergi dulu. Ingin pergi, mana bisa semudah itu? Lelang yang adil. Yang tertinggi dapat, aku dasar apa tidak bisa? Lelang yang adil, yang tertinggi dapat, aku dasar apa pergi? Menarik. Menurut pengetahuanku, di keluarga Tantai, hanya kau yang paling kaya. Sementara tuan muda 9 ini, sudah hampir miskin sampai mengemis. Betul. Dia cuma mengandalkan saham keluarga, makan untung. Tidak ada kontribusi, baik. Maka masalahnya, Tantai Si Chen, uangmu sebenarnya dari mana? Seluruh kota Wudu, selain 4 keluarga besar, hanya yang tinggi itu, Li Wushuang, yang punya kekuatan ini. Selain dia siapa lagi, punya kekayaan seperti ini? Oh iya. Hanya asosiasi bayangan. Tidak mungkin, keluarga Tantai kami, dengan asosiasi bayangan adalah musuh abadi. Orang tuanya juga dibunuh oleh asosiasi bayangan, sampai sekarang hilang. Itu berarti sudah mati atau hidup tidak tahu. Mati di bawah sinar matahari. Atau hidup di bayangan. Apakah benar atau tidak? Hanya minta pemimpin pintu Zeng yang datang tentukan. Pemimpin pintu. Mohon pemimpin pintu. Kakak, kau kembali. Kali ini keluarga Tantai kami adalah adik kedelapanku sebagai wakil. Aku seharusnya tidak muncul di sini. Minta maaf kepada semua. Tuan muda besar Tantai terlalu sopan. Tuan muda Xiao Tian, asosiasi bayangan dan keluarga Tantai, adalah musuh abadi. Anak ini kalau benar, anjing asosiasi bayangan, maka posisi keluarga Tantai kalian, di kota Wudu, tidak aman lagi. Tuan muda besar Tantai, pertunangan aku dan Tantai Si Chen, sudah dibatalkan. Nanti aku akan kirim kembali, mahar ke keluarga Tantai. Mohon maafkan. Semua orang, keluarga Tantai kami, kapan punya hubungan dengan asosiasi bayangan, begitu menghinakan. Si Chen salah atau tidak salah? Itu urusan keluarga kami sendiri, bukan giliran orang luar. Campuri. Si Chen. Di antara ini, pasti ada kesalahpahaman. Ada yang ingin kau jelaskan tidak? Di antara ini pasti ada kesalahpahaman. Aku akan jelaskan. Duta Shen Qingyun. Tantai Si Chen. Pemimpin pintu tidak bilang biar kau ambil 300 juta beli piala, tapi bagus juga. Pokoknya, itu barang, pintu Zhengyang kami. Jadi juga bagus, kartu bintang Ziwei berikan aku. Ya. Lagi undangan Qingyun, lagi kartu bintang Ziwei. Tidak tahu orang pikir Li Wushuang, di kota Wudu ini. Tapi menurut pengetahuanku, pemimpin pintu Zhengyang sudah hilang lama. Mungkin sudah mati ya? Bagaimana kau tahu pemimpin pintu tidak di kota Wudu? Menurut pengetahuanku, suami Lan Ruowei. Kebetulan juga namanya Li Wushuang. Dia sepertinya sudah hilang lama. Suamiku itu selalu main-main. Mungkin sekarang, di tempat manis mana, mabuk-mabukan. Maksudku adalah, kalau pintu Zhengyang terjadi sesuatu. Seperti asosiasi bayangan atau semacamnya, pemimpin pintu Zhengyang tak terkalahkan di dunia. Nyonya ini, kau tidak pikir, cuma beberapa pembunuh asosiasi bayangan bisa membunuh pemimpin pintu kami. Maka kau sebaiknya panggil pemimpin pintu, perintah seluruh kota Wudu. Pemimpin pintu kami sedang bertapa, waktunya tiba, dia akan muncul sendiri. Kita pergi. Tunggu Duta Shen. Aku tidak sengaja menghina, tapi urusan ini menyangkut kota Wudu, naik turunnya berbagai keluarga besar. Aku terpaksa harus bilang,
Katakan saja, karena utusan dewa sudah muncul. Identitas Tantai Xingchen itu, aku tak perlu ragukan lagi. Tapi orang yang berdiri di sampingnya, adalah orang yang baru saja kami usir dari keluarga Lin. Dia pasti bukan tamu istimewa apa-apa. Apa kualifikasi dia untuk ikut menawar di sini? Utusan dewa, surat undangan biru langit hanya boleh dipegang oleh pemiliknya. Paling banyak membawa keluarga dekat. Ini aku ingat benar, kan? Ini memang benar. Jadi sudah benar, orang ini tak punya identitas keluarga apa-apa. Dia tak berhak masuk ke acara ini. Apa yang dia katakan tentu saja tak sah. Aku lihat begini saja. Kamu sekarang setuju menikah denganku. Uang 3 miliar ini aku anggap sebagai mahar untuk menikahi kamu. Piala King Zun Suying, nanti aku akan kembalikan sendiri. Sebagai hadiah kecil untuk pemimpin gerbang Zhengyang. Sebagai hadiah kecil untuk pemimpin gerbang Zhengyang. Yang bagus sekali. Begitu bagus. Utusan dewa, jika pemimpin Hu bisa menikah dengan keluarga Lin kami sangat menginginkannya. Mu Yu. Untuk urusan pernikahan ini, kamu sudah bikin masalah besar dengan keluarga, sudah mengabaikan kepentingan seluruh keluarga Lin. Pemimpin Hu tak menuntut, jadi terlihat dia benar-benar tulus padamu. Hari ini pemimpin Hu rela menghabiskan kekayaan miliaran untuk menikahi kamu. Jangan kau tolak kebaikan ini. Adik kedua, bukan aku yang mau bilang kamu, sebagai orang Lin. Kamu harus punya kesadaran. Kesungguhan ini sudah aku berikan sepenuhnya. Adik perempuanku MUU. Jangan sampai kau kecewakan aku, Hu Shaochong. Kamu cari Lin Muking saja. Kalau kamu berdua sudah lama dekat, kamu cari Lin Muking saja. Lagi pula kamu berdua sudah lama dekat, Tantai Xingchen. Diam, aku dan kamu sudah tak ada hubungan. Siapa yang aku pilih, tak perlu kau urusi. Kamu mana bisa dibandingkan dengan pemimpin Hu? Orang dari gerbang Zhengyang kami. Mana bisa dibandingkan dengan orang lain, Tantai Xingchen. Aku tanya kamu. Apakah Lin MUU secara sukarela untuk menawar untukmu? Ya, utusan dewa, Lin MUU. Apakah kamu mau menikah ke keluarga Hu? Lin MUU. Apakah kamu mau menikah ke keluarga Hu? Lin MUU, tak usah pikir panjang. Ikuti hatimu. Aku tak mau. Beraninya kamu, Lin MUU. Jangan tolak kebaikan ini, kepala keluarga Lin. Jangan terlalu emosi. Hari ini semua orang di sini, hanya karena Lin MUU, ikut lelang ini. Tak punya identitas. Baiklah, identitas ini aku berikan padanya. Lin MUU, dengarkan baik-baik. Aku hanya tanya sekali. Apakah kamu mau menikah dengan Tantai Xingchen? Aku mau. Baik, kepala keluarga Lin. Hari ini sebagai utusan dewa dari gerbang Zhengyang, aku secara resmi meminang untuk murid gerbang Zhengyang, Tantai Xingchen. Ini Hari ini gerbang Zhengyang mengembalikan piala King Zun Suying. Sebenarnya untuk melengkapi alat spiritual lain, pot King Zun Yanlei. Sekarang pot dan piala bersatu, seperti kecapi yang harmonis. Arti yang bagus sekali. Jadi, hari ini aku gunakan set alat spiritual ini sebagai mahar. Mohon kepala keluarga Lin jangan tolak. Bagi keluarga Lin, menikah dengan gerbang Zhengyang adalah kehormatan yang sangat besar. Adik ke-9ku masuk gerbang Zhengyang. Dan menikah dengan keluarga Lin lagi, adik ke-9. Selamat untukmu. Pemimpin Hu, jangan kecewa, lusa adalah ulang tahun ayahku. Aku akan personally menuangkan minum sebagai permintaan maaf. Oh ya. Aku hampir lupa. Saat itu, mohon semua datang. Nanti, harap kalian semua datang untuk menghadiri. Hu Shaochong, kau ini sampah, hanya segelas anggur sederhana. Gagal mengaturnya saja sudah apa-apa. Bahkan Lin Muyu pun kau tak bisa atur. Dan kau juga mengatakan Li Wushuang adalah suamimu. Apa kau tak takut Mu Qingyun menyelidikimu? Dan Tai Xingchen. Zheng Yangmen. Tuan utama, kalau tidak, aku cari orang untuk menghabisi si sampah dari keluarga Dantai. Aku segera punya aksi besar. Beritahu semua orang. Harus sangat hati-hati. Siapa yang mengacaukan urusanku, bunuh saja. Si sampah kecil itu hanya dapat pelindung. Sebisa mungkin terus fitnah dia. Tuan utama, langkah selanjutnya kita apa? Sinfa tertinggi. 4 keluarga besar masing-masing pegang satu bagian. Ini adalah dasar aliansi. 4 keluarga besar dan Zheng Yangmen. Sekarang hanya sisa bagian keluarga Li. Tuan utama, apakah kau ingin merebut Sinfa tertinggi? Kau benar-benar bodoh. Hu Shaochong, Lan Ruowei, aku mau kalian berdua mainkan trik pengorbanan diri. Tawan semua pemimpin keluarga. Termasuk kalian sendiri.
Perintah Tuan Utama, tak ada yang berani tolak. Kalau bukan karena Zeng Yangmen, si sampah ini, bagaimana bisa masuk ke pintu keluarga Lin kami? Ayah, anak perempuan yang sudah menikah, air yang sudah tumpah. Karena Lin Muyu sudah membuat pilihan, kemudian kita juga jangan harap apa-apa. Dan Tai Xingchen bisa membawa manfaat bagi keluarga kami. Apa-apa, selama tidak menyinggung Zeng Yangmen. Dan Tai Xingchen datang untuk merayakan ulang tahun. Ucapkan selamat kepada pemimpin Lin. Berkah seperti Laut Timur, umur lebih panjang dari Gunung Selatan. Dan Tai Xingchen, bagaimanapun, kita hampir seperti keluarga. Hadiah ulang tahun bagaimana tidak, bawa satu pun. Oh benar. Kartu ZWMU sudah disita. Aku lupa saja. Kakak. Xingchen sudah siapkan hadiah. Segera tiba. Lin Muking, aku datang hari ini, atas wajahmu Yu. Dan aku juga ingin meredakan peristiwa canggung sebelumnya. Aku percaya keluarga Lin pasti akan suka. Dan Tai Xingchen, pemimpin Lin menahanmu. Tapi aku tak mau manja. Siapa yang merebut gadis keduaku? Pemimpin Hu, hari ini adalah hari besar keluarga Lin. Kata-katamu sudah menghina kesopanan. Kalau begitu aku katakan yang sopan. Kalau besok kau sudah bukan lagi orang Zeng Yangmen, kira-kira keluarga Lin akan bagaimana? Pikirkan. Ulang tahun ayahmu. Kok ada anjing menggonggong? Kau marahi siapa? Siapa jawab? Aku marahi itu, kau. Tak peduli, malas ribut sama kau. Hari ini pesta ulang tahun pemimpin Lin. Aku datang untuk 3 hal. Pertama, ucapkan selamat ulang tahun pemimpin Lin. Datang, bawakan hadiah. Hadiah dari keluarga Hu, sehelai Lingzi dan rusa. Barang terbaik dari perbatasan utara. Sebuah kubis giok es. 100 batang emas. Hal kedua, aku mau keluarkan 10% saham keluarga Hu sebagai mahar. Meminang Lin Muking, pemimpin Lin. Ini surat peralihan sahamku. Harap terima dengan senang hati. Kau ini terlalu sopan. Terlalu sopan. Terlalu sopan. Kemudian kita seperti keluarga. Dan hal ketiga. Aku mau bantu keluarga Lin menyingkirkan bencana ini. Ayo, kau bunuh aku. Jangan seenaknya. Dengar Sao Chong selesai dulu. Bagus mulutmu keras ya. Ini rekaman video lalu lintas. Tepat ada dari keluarga Hu kami yang bertanggung jawab atas keamanan jaringan di kota Wudu. Kalau tidak, tak bisa temukan hal-hal mencurigakan ini. Ya, dan Tai Xingchen. Pemimpin Lin. Harap lihat orang di belakangnya. Orang ini adalah pemimpin Zeng Yangmen. Sejak hari itu, pemimpin Zeng Yangmen hilang begitu saja. Katakan, apa kau lakukan pada pemimpin? Kau hanya ambil video, potong awal dan akhir, lalu bilang aku yang membunuh pemimpin. Kau benar-benar absurd. Sudah dewasa, kok kekanak-kanakan? Baiklah. Kau katakan, bagaimana kau buktikan kebersihanmu, pemimpin dan Tai tiba. Pemimpin Lin, selamat, selamat. Ulang tahunmu kali ini, sempat. Aku juga manfaatkan kesempatan ini, kirim mahar anak ini, Xingchen. Xiao Tian, bawakan hadiah. Hari ini adik kesembilanganku, dengan gadis kedua keluarga Lin, menikah bahagia, keluarga dan Tai kami. Siapkan 2 hadiah. Pemimpin Lin terima. Yang pertama, adalah kontrak total Wan Huahai di kota Wudu, bernilai 10 miliar. Yang kedua, adalah dividen keluarga Xingchen kami, Xingchen. Menantu mengurus akun. Tidak keberatan kan? Terima kasih kakak, hadiah sebesar ini. Keluarga dan Tai sudah susah payah. Tangan yang besar. Akan tetapi, pemimpin dan Tai, hadiah besar. Tapi, pemimpin Hu, adik kesembilanku dari kecil berperilaku jujur. Kata-katamu tadi, aku sudah dengar. Serahkan saja pada Zeng Yangmen untuk ditangani. Kita tunggu dengan sabar. Ya, karena pemimpin dan Tai sudah berkata begitu. Wajah ini pasti diberikan. Hari ini juga hari baik. Pemimpin keluarga Lin. Kita semua keluarga. Benar. Harap ini hanya kesalahpahaman. Pemimpin kota Wudu tiba. Keluarga Lin kami benar-benar Penuh kemuliaan. bagaimana berani mengganggu kedatanganmu? Bagaimana tidak menyambut? Aku datang untuk minum arak ulang tahunmu. Tidak berani. Tidak berani. Pemimpin kota, silakan duduk. Kali ini, aku juga tidak datang dengan tangan kosong. Hadiah tidak berat.
tapi mewakili hati. Para tamu di sini, setiap orang satu kotak. Teh Siang San Yukian Gongchun. Tidak banyak. Setiap orang hanya satu kotak. Keluarga Lin kami selama bertahun-tahun. Di kota Wudu, banyak mendapat perhatianmu. Hari ini lagi kasih hadiah tebal. Benar-benar tak sanggup terima. Benar. 5 keluarga besar kota Wudu kami bisa punya posisi sekarang, bisa mencapai status seperti sekarang ini. Semua berkat dukungan Anda sendiri. Kebetulan hari ini saya lagi-lagi memohon kepada Noni Lin untuk dinikahi dan menerima kasih sayang dari pemimpin aliansi, pemimpin kota. Tidak tahu kau datang kali ini, ada perintah apa? Kami siap mendengar. Aku dengar. Anak ini dari keluarga mana? Ini adalah putra ke-9 keluarga Dantai Xingchen. Xingchen, kau seorang junior, beruntung bertemu pemimpin kota. Sikap tak sopan, bagaimana etika? Segera minta maaf pada pemimpin kota. Pemimpin kota, anak muda ini kurang sopan. Hai, teman Xingchen, tidak apa-apa, aku kali ini juga atas perintah pemimpin, secara khusus bawa hadiah untukmu, mewakili Zheng Yangmen, hadiah ulang tahun untuk mertuamu. Zheng Yangmen mendelegasikan pemimpin kota. Wajah sebesar ini, ternyata untuk Dantai Xingchen. Anak ini bagaimana bisa punya wajah seperti itu? Bukannya karena keluarga Dantai dan keluarga Hu, keluarga Lin kami, menikah. Hanya dapat sedikit keberuntungan, pemimpin kota. Sebelumnya, apakah kau pernah kenal menantu kecilku? Ini teman Xingchen adalah murid Zheng Yangmen. Sudah, tidak usah rahasia. Ayo bawakan hadiah. Hadiah Dantai Xingchen. 50 mutiara laut selatan, 10 batang ginseng darah 1000 tahun. Set 1 cangkir cahaya malam giok Hetian dari dinasti Han. 100 potong emas. Murid Zheng Yangmen. Begitu tangan besar. Zheng Yangmen benar-benar Keberadaan yang tinggi. terima kasih pemimpin kota. Kalau mau terima kasih, teman Xingchen itu. Ayo, semua mulai makan. Kakak, aku ke toilet. Kalian makan dulu. Pergi saja. Bantu si bodoh. Dirinya sendiri bawa batu, hancurkan kakinya sendiri. Kau sekarang segera bertindak. Hapus semua video aku dan Liu Shuang malam itu. Semua video. Jangan ada yang tersisa. Dan orang-orang yang bertindak malam itu, semua bunuh. Orang-orangku juga dibunuh. Lan Ruowei. Kau dengarkan baik-baik. Kalau urusan ini berani bocor sedikit saja, aku akan membuatmu menderita. Ya, Sao Chong. Benar. Jangan kau bully dia. Baik. Akhirnya kita keluarga. Wajah ini pasti diberikan padanya, tapi wajah ini harus dia peroleh sendiri. Kalau tak bisa salahkan orang lain, tapi tak apa. Akhirnya kita keluarga, sering jalan-jalan saja. Benar.
Tak ada urusan dengan kakakmu. Belajar baik-baik. Aku terhadap kakakmu juga kagum. Kemudian, kepala keluarga dan Tai, pastilah kakakmu. Aku terhadap kakakku juga kagum. Tak ada kata dua, baik. Benar. Ayahmu usia, pastilah sudah tua. Sering rawat ayahmu. Akhirnya kakakmu sibuk, juga tak ada yang rawat. Apa maksudmu? Aku tiba-tiba agak rindu ayahku yang tua. Tak apa, pergi. Cepat datang bunuh aku. Aku sudah bunuh suamiku, hanya untuk ikutmu. Kau dari hari itu Benar-benar pernah peduli aku. Tuan utama, Hu Shaochong datang. Masuk. Semua sudah diatur dengan baik. Tuan utama, kau sekarang mainkan trik pengorbanan diri. Dan kau perlu cari pengganti. Li Wushuang, siapkan aksi. Aksi kali ini tak boleh ada kesalahan. Ini adalah aksi terakhir asosiasi bayangan. Kali berikutnya, kita dengan identitas baru muncul. Hai. Halo. Tuan besar, buruk sekali. Tuan hilang. Apa? Segera kirim orang cari. Pemimpin Lin juga hilang. Hu Shaochong juga tak bisa dihubungi. Pemimpin Lin hilang. Hu Shaochong juga putus hubungan. Aku sekarang pergi laporkan pada pemimpin kota. Jaga kontak. Baik, aku tahu. Kakak, ayah ada kabar? Tidak. Dari pagi sampai sekarang, tidak ada kabar apa-apa, dan Tai Xiaotian katanya pergi ke pemimpin kota. Aku rasa, kita juga sebaiknya cari pemimpin kota. Biarkan dia beri saran. Aku cari Xing Chen. Kita juga pikirkan cara. Lapor pemimpin. Lan Ruowei juga bilang, pemimpin keluarga Li hilang. Tidak ada begitu banyak kebetulan. Begini kelihatannya. Urusan ini pasti tidak sederhana. Begini. Kau segera atur orang cari petunjuk yang berguna. Ya. Teman-teman, hari ini aku live panggang daging. Hanya api seperti ini, warna seperti ini, kok gosong. Tak apa, nanti kita ganti satu. Akan tampilkan es atas api. Yang suka host, bisa klik follow. Kirim hadiah. Tidak ada urusan, datang ke toko panggangku, makan panggangan, teman-teman. Bukan aku bilang, hanya teknik panggangku. Kau bagaimana masih di sini tidak pulang? Ini bukan kakakku Chong. Ingin makan panggangan? Aku siapkan satu tusuk untukmu. Ambil saja, jangan sungkan. Dan Tai Xing Chen, Tuan sudah hilang. Kau masih main live di sini. Kau berhenti saja. Pagi ini aku lihat Tuan masih jalan-jalan di sana. Mungkin orangnya hanya jalan-jalan ke tempat jauh. Setelah jalan-jalan kembali saja. Xing Chen bagaimana? Aku cari MUU. Ayahku juga hilang. Hilang kebetulan sama. Ayahku pagi tidak ada. Sampai sekarang belum ketemu. Hilang lalu panggil orang keluarga untuk cari. Cari aku apa? Aku hanya sampah. Cari aku berguna apa? Sudah katakan tak punya hati. Tak salahkan kau. Teman-teman, live hari ini sampai di sini saja. Tutup. Dan Tai Xing Chen, Tuan dan mertua nanti, calon mertua saya kelak, sudah hilang. Apa kau tidak khawatir? Kakak Chong, aku beritahu kau, dengan kepribadianmu, belum sampai musuh, kau sudah kalah. Tenang saja, terlalu gegabah. Xing Chen bagaimana? Kau pulang dulu, pastikan aman. Aku perkirakan, adalah asosiasi bayangan yang melakukannya. Aku cari Mu Qingyun. Kau juga jaga diri. Kau masih berdiri di sini apa? Panggangan. Ambil. 4 keluarga besar, pemimpin keluarga hilang bersamaan, tangan sebesar ini. Hanya asosiasi bayangan yang bisa. Kita sekarang pergi selidiki.
Urusan ini ada jalan. Kita harus jelaskan. Tujuan mereka culik orang. Apa sebenarnya? Mata-mata kami menyebar di kota Wudu. Aku sarankan. Mulai dari jejak 4 pemimpin keluarga. Ide bagus. Kamu segera selidiki, dan pastikan juga pantau gerakan Dark Shadow untuk mencegah mereka bertindak lagi. Baik. Dari perkiraanku, keempat pemimpin keluarga besar mestinya menghilang secara bersamaan. Ya, Kita lewat kamera pengawas, dapatkan lokasi. Pagi ini, ada 4 mobil, sama-sama menuju satu tujuan, situs proyek Hidden Valley. Hidden Valley. Proyek milik keluarga Lee. Keluarga Lee juga terlibat. Saat ini belum pasti, tapi dari penampakan ini, tempat itu pastilah bermasalah. Kakak King Yun, kamu segera bawa orang ke Hidden Valley. Oh ya, pastikan bertindak hati-hati. Jangan sampai mengagetkan musuh. Ya, baik. Tuan Kota, keempat pemimpin keluarga hilang sekaligus. Ini memang mencurigakan. Menurutku pasti Dark Shadow yang melakukannya. Aku tidak yakin itu Dark Shadow. Dark Shadow biasanya muncul secara misterius, tiba-tiba bikin keributan besar. Itu juga yang kupikirkan. Bagian yang aneh. Sekarang, bukan hanya ayahku yang hilang. Keluarga Lee, keluarga Lin, keluarga Hu juga mengalami hal yang sama. Ini jelas bukan kebetulan. Dan sebelum menghilang, setiap keluarga Pernah menerima. undangan misterius. Aku curiga itu dari Dark Shadow. Jika memang dari Dark Shadow, maka tujuannya apa? Mengapa mereka sekaligus menyerang keempat keluarga besar? Di balik mereka, mungkinkah menyembunyikan rencana besar? Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan keempat pemimpin keluarga. Tanpa keempat keluarga besar, seluruh keluarga mungkin akan runtuh. Itu sudah pasti. Aku sudah suruh orang menyelidiki. Terima kasih atas bantuannya. Pahu, kita empat keluarga bersatu. Aku yakin, Dark Shadow pasti akan ragu. Kita juga harus tingkatkan pengamanan untuk mencegah Dark Shadow bertindak lagi. Tuan Kota, bisa lindungi keamanan keluarga kami. Tentu bisa. Sebagai pemimpin kota Wudu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kedamaian kota. Lapor, Tuan, ada surat anonim, dikirim oleh seorang anak kecil yang disuruh. Tuan Kota, suratnya tulis apa? Memang dari Dark Shadow. Kali ini mereka langsung terang-terangan. Tujuannya apa? Mereka ingin kalian serahkan teknik hati tertinggi untuk menukar pemimpin keluarga masing-masing. Teknik hati tertinggi. Dahulu kita empat keluarga. Setiap keluarga punya bagian untuk melatih anak yang paling berbakat. Hanya dengan persetujuan keempat keluarga besar, baru bisa belajar keseluruhan teknik, baru bisa jadi Zeng Yang Jun yang sejati. Dark Shadow terlalu berani menantang terang-terangan. Zeng Yang Jun kami, Tuan Kota. Sekarang harus bagaimana? Aku rasa kita harus pertama temukan anak yang dipakai Dark Shadow. Mulai dari dia, mungkin bisa dapat petunjuk. Dark Shadow, petunjuk asosiasi bayangan. Aku rasa kakak bilang benar. Baik. Maka lakukan seperti Muking katakan. Cari anak kecil itu dulu, lalu ikuti jejaknya. Cari tempat persembunyian Dark Shadow. Kita juga harus siapkan perlindungan. Jangan biarkan mereka menang. Lapor. Tuan, anak itu, kita sudah tanya. Tidak ada petunjuk berharga. Dia bilang cuma seorang abang tinggi yang suruh kirim surat. Tinggi, pakai gelang hijau. Biarkan dia antar ke pintu lalu pergi. Gelang yang hijau. Abang itu. Hanya informasi segitu. Terlalu sedikit. Tuan Kota, tolong selamatkan kami. Mereka ini mengikat kami, mengancam. Jika tidak serahkan teknik, mereka akan bunuh kami. Kalau begitu, kalian di mana? Jangan bilang yang tidak seharusnya. Baiklah, baiklah. Aku tidak tanya itu. Bagaimana cara tukar? Lebih rinci. Kalau begitu, siapkan dulu bagian teknik masing-masing. Nanti pasti ada yang hubungi kalian. Dark Shadow kalian ingin teknik hati tertinggi untuk apa? Apa niat sebenarnya? Lepaskan ayahku sekarang. Kalau tidak, keluarga Lin pastilah akan berperang habis-habisan dengan kalian. Jika kurang satu rahasia keluarga, kalian juga kehilangan satu anggota keluarga. Bagaimanapun, Dark Shadow tidak rugi. Berperang habis-habisan. Kamu bisa coba. Jangan emosi dulu. Semua bisa dibicarakan. Berikan kami waktu dulu untuk lindungi pemimpin keluarga kami. Baik, berikan waktu untuk persiapan. 3 jam. Telepon Tuan Hu. Mungkin masih ada daya. Apa yang kamu katakan? Aku bisa pertimbangkan, tapi harus jamin keselamatan mereka. Kalau tidak, akhirnya kamu tahu. Dan Tai Xing Chen, kamu tunggu saja. Aku tidak akan lupa ini. Gelang. Anak itu bukan punya satu. Yang dilelang dulu. Jade hijau emas. Sekarang sudah ada yang tidak sabar menuduhku.
Kamu jelaskan saja, mengapa keluarga Hu sebut nama ingin berperang denganmu. Aku punya hubungan dengan Dark Shadow. Dia punya bukti. Kamu bisa tunjukkan, gelangmu itu, yang dibeli di lelang dulu, jade hijau emas. Ya, aku yang beli. Teman kecil Xing Chen. Pagi ini, ada seorang anak kirim surat anonim. Dia bilang disuruh orang muda yang pakai gelang hijau. Cepat bilang. Apa yang kamu lakukan pada Tuan Hu? Cepat. Apa yang kamu perbuat padanya? Aku apa-apakan dia. Aku bahkan belum pernah bertemu. Lalu orang muda dengan gelang hijau itu, bagaimana kamu jelaskan? Kakak Lan, kamu lihat dengan jelas. Ini warna apa? Kamu buta warna merah hijau. Bagaimana bisa merah? Di lelang dulu jelas hijau. Kalau dilepas, hijau. Kalau dipakai, merah. Jade hijau emas. Kamu paham. Sekarang kita bicara yang serius. Dalam keadaan mendesak, kita harus segera temukan tempat mereka disandera. Katanya mudah, tidak ada kemajuan. Aku sudah suruh orang selidiki. Aku yakin segera ada kabar. Dan Tai Xing Chen, aku tahu kau tidak seburuk dulu, tapi kebiasaanmu, suka berpura-pura itu buruk. Orang harus tahu batas. Dia tidak akan. Bahkan jika kau dapat petunjuk, kau bisa tanggung jawab. Ini masalah sulit. Kita tidak bisa terancam Dark Shadow. Keempat keluarga besar kami selalu menjunjung keadilan. Jika terpengaruh Dark Shadow, kota Wudu pasti kacau. Aku punya ide. Mengapa tidak? Kita manfaatkan rencana mereka. Serahkan saja. Ini cara paling aman. Sekarang, hanya bisa begitu. Tapi kita perlu orang yang bisa dipercaya untuk bernegosiasi hal ini. Aku yang urus, Xing Chen. Karena semua ragu padamu. Kau hindari dulu. Xing Chen, kau pulang dulu. Tunggu kabar. Baik. Xing Chen. Aku ikut kamu. Aku dan Tai Putra Sulung, mewakili keempat keluarga besar. Untuk syarat yang dibahas, aku rasa bisa. Sekarang, kalian bisa lepaskan orangnya. Untuk urusan sebesar ini, kau bilang lepas orang saja. Terlalu gampang. Aku dan Tai Xiaotian, janjiku pasti akan ku tepati. Kau benar-benar mengira saja. Apa kau pikir aku percaya? Lalu kau katakan, aku harus bagaimana? Dengarkan, aku kirim lokasi. Duta besar kami akan datang. Tukar teknik hati tertinggi. Setelah yakin asli. Kami akan pertimbangkan lepas orang. Tidak. Aku tidak percaya. Apa kau punya pilihan? Ya. Telepon Tuan Hu. Mungkin dayanya hampir habis. Baik. Aku setuju. Dan Tai Putra Sulung, Anda harus berusaha. Selamatkan pemimpin kami. Kalau tidak, keluarga Hu akan kehilangan penerus. Tenang saja. Aku akan berusaha. Dan Tai Putra Sulung. Sudah lama dengar. Wakil keluarga. Barang yang kau inginkan. Sudah dibawa. Teknik hati tertinggi ada di sini. Cepat lepaskan ayahku. Kirim lokasi Sandra. Kita tukar sekaligus. Bayar sekaligus. Nona Lan, kau tidak pikir. Orang yang kau inginkan ada di sini. Tidak jujur. Urusan Sandra. Kami memang profesional. Apa yang kalian pikirkan? Aku tahu jelas. Nasihatkan jangan coba-coba. Cepat serahkan barangnya. Lepaskan orangnya. Kau pikir, kau punya hak negosiasi dengan aku. Aku bisa pergi. Aku hitung 3. Tenang. Kalian akan aman. Tapi pemimpin kalian, aku tidak jamin. Aku serahkan. Kalau begitu pintar, teknik hati tertinggi tinggalkan. Kami periksa asli. Tuan dan Tai, sekarang kita harus bagaimana? Hanya bisa serahkan teknik. Selamatkan Sandra. Itu kunci. Jangan biarkan mereka menang. Sekarang bukan saatnya keras. Biarkan mereka periksa dulu. Keempat keluarga besar kami apa statusnya? Katakan tukar. Akan beri teknik asli. Baik, sekarang saatnya kau tunjukkan itikat baik. Katakan, Sandra di mana? Kau tidak bodoh pikir. Dark Shadow kami, bikin usaha sebesar ini. Menentang kota Wudu, hanya untuk satu rahasia, terlalu naif. Kalau begitu, kalian ingin kontrol. Tentu, kalian ingin kendalikan keempat keluarga besar, lalu kendalikan pemimpin kota, akhirnya kendalikan seluruh kota Wudu. Kalau tebakanku benar, pemimpin kalian pasti ingin jadi Zheng Yangjun. Kau dari keluarga Dantai, yang lemah itu, bagus juga, orang pintar. Kau tidak takut keluarga kami, potong tangan untuk sembuhkan luka, biar sembuh. Dan Tai Xing Chen, kau diam. Kau tidak berhak bicara. Dengar, apa yang kau pikirkan. Hanya apa yang kau pikirkan. Karena Dantai putra muda ini, mengungkap tujuan asliku. Aku lanjutkan saja. Aku ingin keluarga masing-masing di masa depan. Pilih pemimpin kami, sebagai Zheng Yangjun. Tidak mungkin. Dark Shadow selalu berbuat jahat. Bagaimana bisa memimpin kota Wudu? Hal ini, hanya pemimpin keluarga kami, yang punya hak putuskan. Kalau tidak lepas orang, bagaimana kita diskusikan? Nona Lin, aku rasa kau salah paham. Ini bukan diskusi, tapi pemberitahuan.
Ini perjanjian persetujuan. Pemimpin keluarga kalian sudah cap tangan. Lihat dengan baik. Sesuai perjanjian. Kali ini Dark Shadow kami tidak berbuat apa-apa yang melanggar. Kalian mimpi indah sekali saat berbuat seperti ini. Apa katanya orang dari Zhengyang Gate? Zhengyang Gate. Pemimpinnya sudah hilang. Bagaimana melawan kami? Memang. Mungkin, Zhengyang Jun sudah mati. Nona Lan, jangan ngawur. Nona Lan, ini sudah kedua kalinya. Kamu bilang Zhengyang Jun mati. Mungkinkah kamu lakukan sesuatu yang disembunyikan? Aku cuma ngawur. Aku punya pertanyaan, ingin tanyakan. Tapi hari itu aku sendiri, hampir kehilangan nyawa. Kalau bukan Tuan Hu, keluarin video. Itu waktu. Aku tidak berani yakin. Kemudian aku selidiki. Video itu waktu. Tapi tidak ada apa-apa. Seolah hari itu tidak terjadi. Orang yang kuserahkan hari itu, namanya Liu Shuang. Hari itu aku juga lihat bayangan. Walaupun pakai cadar, aku rasa semakin mirip kau. Dan Tai Xingchen, kau tuduh seenaknya. Aku tidak tahu apa-apa, Tuan Lin. Putri Anda masih tidak tahu. Tunggu kami menikah. Dark Shadow akan kendalikan keluarga Lin. Dengan keluarga Dantai, rencana jahat kalian tidak akan berhasil. Tuan tua Dantai, Anda sudah tidak berguna. Lagi mulut keras. Aku bunuh Anda dulu. Hu Sao Chong, dengarkan. Aku angkat kau jadi pemimpin keluarga Hu. Mu Qingyun, Kau datang tepat waktu. Salah satu dari keempat pemimpin. Rupanya anggota Dark Shadow. Benar-benar sembunyi rapat. lebih dari itu, ada kejutan. Mu Qingyun, dari yang ku ketahui, pemimpin Zhengyang Gate sudah tidak ada. Keluarga Li adalah rintangan besar Dark Shadow. Tapi sekarang, kalian benar-benar meremehkan Dark Shadow. Kami. Intinya, hari ini rencana Dark Shadow sangat besar. Semua jangan terpengaruh mereka. Dan Tai Xingchen, wakil keluarga kami, sedang urus urusan penting. Pemimpin kota juga bilang, agar kau tidak campur. Kau buru-buru datang. Niat apa? Dan Tai Xingchen, kau tidak ada urusan. Bisa pulang dulu. Xingchen, kau pulang dulu. Di sini ada aku, kakak. Dan Tai Xingchen, keempat pemimpin, di tangan mereka. Saat ini, kau ingin kita tidak menyerah. Ada masalah, kau tanggung. Baik. Aku pergi. Dan Tai Xingchen, begitu saja kalah. Bagaimana mungkin? Ini baru permulaan. Hari ini aku datang khusus mencarimu. Ada yang ingin kukatakan. Kau ingin tahu siapa pemimpin Dark Shadow? Kau ingin tahu siapa pembunuh Liu Shuang? Lagi. Kau tahu jawabannya. Xingchen, kau sekarang orang Zhengyang Gate. Kepentingan keluarga. Mungkin kau tidak peduli. Tapi aku peduli. Kecuali kau janji, sebisa mungkin lindungi kepentingan keluarga Dantai. Kalau tidak, aku tidak bilang. Abang Chong, kau tahu, aku biasanya meski kelihatan tidak serius, tapi janjiku pasti kutepati. Kau bilang, Abang, dahulu siapa yang paling perhatikanmu? Abang, lalu dahulu, siapa yang sering lindungi? Masih Abang. Baik, aku sudah selesai. Dantai Chong, kau main-main, pergi. Bukannya, kau jelaskan dulu. Abang. Dewa Qingyun. Cepat serang, hancurkan ancaman ini. Mereka memaksa kami, tanda tangan perjanjian. Kita harus cepat ubah. Kalau tidak, akibatnya fatal. Bagaimana? Benar-benar pikir, kalian menguasai semuanya. Tuan Hu yang mulia. Rupanya anjing Dark Shadow. Aku tidak mau. Bunuh saja aku, agar mereka hidup. Bunuh saja aku. Hu Sao Chong. Dengar. Aku angkat kau jadi pemimpin keluarga Hu, tapi kau harus dengarkan aku. Ya, ya, ya. Selama kau lepaskan orang tua dan adikku, apa saja yang kau inginkan, keluarga Hu bisa beri. Rupanya kau belum tahu takut. Ayah. Ayahmu sudah bilang. Dia ingin mati. Tapi kalian bisa hidup atau tidak? Aku belum putuskan. Kau hentikan. Hentikan. Ibu. Atau adik. Kau tertawa apa? Lepaskan mereka. Aku bicara denganmu. Hu Sao Chong. Aku hanya butuh anjing. Anjing yang tidak bisa bicara.
Aku mohon. Lepaskan adikku. Baik, apa yang kau inginkan? Keluarga Hu bisa beri. Bisa beri. Aku Hu Xiaochong mulai sekarang. Hanya anjing, anjingmu. Pemimpin, rencana segera berhasil. Nanti seluruh kota Wudu, Anda pemilik baru. Tolong, setelah urusan selesai, lepaskan adik perempuanku. Berikan dia kebebasan. Hu Xiaochong. Hanya seekor anjing. Harus punya kesadaran seperti anjing. Kamu punya hak apa untuk nego sama aku? Jangan lupa. Kamu cuma punya satu adik perempuan. Mohon ampun, Tuan. Mohon ampun, Tuan. Adik perempuanmu. Rasanya enak sekali. Hu Xiaochong, kamu tidak boleh mati. Kalau kamu mati, adik perempuanmu juga akan menderita. Aku sudah begini. Masih bisa ketemu adik perempuanku. Ayah, kakek Tantai, kami datang menyelamatkan kalian. Muyu, aku di sini. Tua bangka. Diam, jangan bergerak sembarangan. Dia punya bom. Jangan gegabah dulu. Kalau kamu mati, seluruh keluarga Hu akan celaka. Kalau kamu hidup, masih ada harapan balik. Harapan. Aku sudah hidup begini. Masih ada harapan. Dark Shadow akan anggap aku anjing. 4 keluarga besar. Juga anggap aku anjing. Aku, Hu Xiaochong, sudah capek hidup. Angkat tanganmu. Berdiri di samping. Mu Qingyun, apakah kamu bisa pakai otakmu sedikit? Begitu banyak orang yang ikut mati bersamaku. Aku ingin lihat. Sebenarnya kamu pilih yang mana? Muyu. Kakek. Muyu. Xingchen. Kakak Qingyun, bagaimana? Kakak Qingyun, Aku baik-baik saja. Hanya Tuan Tantai dan kepala keluarga Lin, Xingchen. Maaf. Aku tidak bisa lindungi dia dengan baik. tidak apa-apa. Kakak Qingyun, Muyu di mana? Dia sekarang. Xingchen. Masuk ke ruang jiwa MU. Mungkin. Masih ada kesempatan. Muyu. Jangan tinggalkan aku, ya kan, Muyu? Xingchen. Jangan menangis. Kamu jangan tinggalkan aku. Aku benar-benar suka banget sama kamu. Kamu janji sama aku. Tangkap Dark Shadow sebagai dalang. Aku janji. Pasangan muda pisah karena kematian. Harus didengar olehku. Kakak Li. Kakek. Ayah Muyu sudah mati. Muyu. Muyu sekarang juga akan pergi. Kota Wudu. Mungkin akan kacau. Muyu. Kamu ingat tidak, kita berdua pertama kali bertemu waktu. Aku pura-pura, seperti seorang pendekar besar. Padahal aku sama sekali bukan. Tapi sejak pertama kali, aku sangat suka kamu. Aku pikir kamu adalah hadiah dari langit untukku. Kamu tidak boleh pergi begitu saja, Muyu. Xingchen. Kalau aku punya cara menyelamatkannya, Kakak Li. Cara apa? Katakan cepat. Xingchen. Kamu harus janji satu hal, rawat dirimu dengan baik, jaga semua orang di sekitarmu, seperti semangat pintu Zhengyang, seperti sebekas sinar matahari, menyinari bumi. Tidak hanya memberi harapan dan kehangatan, tapi juga menghalau kegelapan dan kejahatan. Karena itu, kamu bisa menjadi Tantai Xingchen sekarang, karena kamu punya hati yang berani, Kakak Li. Kau punya. Apa yang kamu lakukan sebenarnya, Kakak Li? Kau mau apa sebenarnya? Xingchen.
Sebenarnya setiap orang punya arti keberadaannya sendiri. Kau juga, aku juga. Kau selalu merasa aku yang membuatmu. Sebenarnya sebaliknya, adalah kau yang membuatku. Muyu adalah gadis baik, hargai dia baik-baik. Mulai sekarang, tidak ada lagi Li Wushuang. Kakak Li, jangan begitu, langit dan bumi. Jalan besar. Asosiasi bayangan lenyap, hanya Zeng Yang. Kakak Li. Jangan. Muyu. Kau akhirnya bangun. Hari ini benar-benar menyenangkan. Zeng Yang Men berantakan. Mereka sudah mati. 4 keluarga besar segera di tanganku. Selamat Tuan Utama. Tuan Utama perkasa. Selamat Tuan Utama. Tuan Utama perkasa. Xiao Tian. Keluarga Li sudah milikmu. Keluarga Hu juga milikmu. Bagaimana keluarga Lin? Hu Xiaochong mati. Keluarga Hu tak mudah dikendalikan. Apa kau punya ide? Aku bisa punya ide apa? Semua ikutmu. Aku lihat, waktu kau lihat Lin Muking, mata penuh api. Apakah kau mau aku bantu goda? Memang kau paham aku. Aku bantu kau atur Lin Muking, bagian keluarga Lin. Bagi aku setengah. Arak ini berubah rasa. Keluarga Lin cepat atau lambat milikku. Lin Muking hanyalah boneka. Aku tak pakai cara keluarga Li. Juga bisa atur keluarga Lin. Orang Lin Muking, suka uang, kekuasaan, dan status. Kalau kau bisa beri dia. Dia cepat atau lambat milikmu. Jangan lupa, keluarga Lin mereka. Masih ada Lin Muyu, putra ke-9 keluarga dan tai kalian. Selalu mengacaukan urusanmu. Xiao Tian. Urusan wanita, biarkan wanita atur. Merusak hubungan kedua saudara perempuan. Aku lebih paham. Kalau tidak kita bicara lagi. Usulku tadi. Lan Ruowei. Tangan terlalu panjang, belum tentu dapat lebih. Kalau aku tak mau beri, kau tak punya apa-apa. Pemimpin kota, Xiao Tian gagal tugas. 5 sandera, sekarang belum ditukar. Sinfa tertinggi hilang. Mereka juga paksa pemimpin keluarga. Tanda kesepakatan. Xiao Tian. Yang penting sekarang adalah memastikan keamanan para pemimpin keluarga. Semakin besar taruhan, para pemimpin keluarga semakin berbahaya. Pemimpin kota, sekarang semua tuduhan menunjuk ke sini. Aku khawatir keselamatanmu. Ini tak perlu khawatir. Asosiasi bayangan karena ingin posisi pemimpin kota ini. Dia pasti tak biarkan posisi ini kosong. Aku sedang pikirkan harus segera ada orang datang. Sekarang situasi begitu tegang. Kita harus panggil tentara Zeng Yang. Keluar atur semuanya. Begitu keluarga besar, baru punya kepercayaan melawan asosiasi bayangan. Aku khawatir waktu lama. Beberapa keluarga akan kacau. Lan Ruowei bilang benar. Tentara Zeng Yang sudah lama tidak di kota Wudu. Aku benar-benar khawatir. Apakah dia akan mengalami masalah? Tuan kota, tenang saja. Pintu Zeng Yang aman. Berdasarkan yang kami ketahui, kepala pintu kali ini diserang oleh asosiasi bayangan. Sekarang dia sedang menjalani masa penyendiri. Apa? Zeng Yang Jun benar-benar diserang. Lalu bagaimana Lan Ruowei bisa tahu? Apakah Lan Ruowei terkait dengan asosiasi bayangan? Kakak juga ada di sini. Lan Ruowei, apakah kamu orang dari asosiasi bayangan? Kakak, kamu sangat dekat dengannya. Bagaimana bisa tidak tahu? Xing Chen, apa maksudmu? Bagaimana aku bisa tahu latar belakang Lan Ruowei? Tuan muda Tantai, bagaimana nasib 4 keluarga besar? Masalah ini perlu dipikirkan secara matang. Satu langkah salah bisa membuat semuanya hancur. Duta Besar King Yun,
Tenanglah, 4 keluarga besar sekarang sedang berusaha keras mendapatkan metode hati tertinggi. Para pemimpin keluarga hilang juga sedang dicari dengan sekuat tenaga. Aku sedang memikirkan langkah selanjutnya dari asosiasi bayangan. Mungkin mereka akan menargetkan aku, Tuan Kota Wudhu ini. Sekarang aku sedang mengatur orang untuk membahas strategi. Jika kita terus terpengaruh oleh asosiasi bayangan, maka kita harus bertarung habis-habisan. Harus menghancurkan rencana mereka sebelum mereka naik pangkat. Kalian lanjutkan obrolan. Aku pergi bahas strategi. Bagus sekali, kakak. Anda harus lebih menjaga kesehatan. Jaga diri baik-baik. Tuan Kota Wudhu, Duta Besar Zeng Yang Get Mu King Yun. Dengarkan perintah. Tolong beri perintah. Tuan Pintu, pertama, aku sudah menemukan pemimpin timur asosiasi bayangan, pria berwajah topeng itu, yaitu pembunuh senior Liu Shuang, dan ayahku, wajah asli pembunuh itu. Tapi sekarang aku belum bisa mengonfirmasi. Kedua, asosiasi bayangan ingin naik ke Wudhu City. Ini adalah tantangan besar bagi kita, tapi juga peluang langka. Tapi, sebelum itu, King Yun sudah menemukan keluarga-keluarga yang diculik, anggota-anggota mereka. Tapi, Hu Shao Chong adalah orang asosiasi bayangan. Dalam keadaan darurat, dia menyalakan bom dan mati bersama 3 pemimpin keluarga. Berita ini dirahasiakan. Kita harus memilih keluarga baru untuk menstabilkan situasi. Ya. Bangunlah. Oh iya. Tuan Kota Wudhu, tunggu sebentar. Xiao Tian, hubungi dia. Katakan setuju dengan idenya untuk memilih keluarga sementara. Dia akan atur waktu dan kabari Anda langsung. Ya. Yang bisa dipastikan adalah Identitasku sudah terungkap, yang milikmu mungkin belum. Sudah tidak masalah, apakah kamu akan menyerahkanku? aku tidak rela. Xing Chen, Sebenarnya, ada banyak hal yang ingin kutanyakan padamu, tapi aku memang tidak tahu. bagaimana harus mengatakannya? Apakah kamu khawatir tentang Paman Lin? Aku ceritakan kisahku padamu. Sejak kali pertama kita bertemu di gerobak panggangan, setelah itu, aku bertemu senior Liu Shuang. Apakah kamu bilang Tuan Pintu? Jika begitu, dia yang menjadi perjodoh kita berdua. Dia. Aku bagikan satu hal lagi padamu. Mengapa senior Wu Shuang bisa bertindak, tapi memintaku menyelamatkanmu? Mengapa? Aku pikir, saat itu selain sangat membenci, Kesombongan Hu Xiaochong. aku punya hati yang penuh keberanian. Sombong. Bukan. Apakah kamu tidak merasakannya? Tapi, ini juga yang kupikirkan, Muyu. Di hatiku, kamu adalah gadis yang sangat berani. Aku, Paman Lin dan kakekku, sudah mengalami kecelakaan. Keluarga Lin dan keluarga Tantai. Situasinya juga tidak jelas. Kita harus punya hati yang penuh keberanian. Hadapi kesulitan. Jika begitu, pasti akan ada hal baik yang terjadi. Ya. Aku mengerti. Setelah semua ini selesai, apa yang paling ingin kamu lakukan? Aku ingin menjadi. Seorang gadis biasa yang tanpa beban, ingin bermain saat ingin bermain. Ingin tertawa saat ingin tertawa. Wah. Kamu pasti sangat cocok untuk gerobak panggangan kami. Nanti, kamu datang jadi istri bosnya. Baiklah. Nanti, uangnya untukku. Kamu setiap hari panggang 1000 tusuk, itu pasti. Muyu, Baru-baru ini kamu kurangi keluar. Aku khawatir asosiasi bayangan. akan bertindak lagi. Xing Chen. Aku punya kamu di sampingku. Aku khawatir kamu terkena bahaya. Baiklah. Aku mengerti. Zeng Yang Junku. Bagaimana kamu tahu aku adalah? Ah. Aku Lin Muyu, lagi pula suamiku. Bisa jadi orang biasa. Hanya kamu yang selalu berlagak sok. Aku pasti bisa lihat jejaknya. Jika kamu sudah tahu, maka di depan orang lain, aku bukan orang bodoh, tenang, di mata orang luar. Kamu tetap orang bodoh yang besar. Kau pun bisa melihatnya. Kalau begitu di depan orang lain, aku jadi tolol belaka. Tenang saja, kau, di mata orang luar, aku yang menangkapmu. Aku salah, maafkan aku. Muyu. Aku orang bodoh. Maka kamu adalah. Aku sudah menangkapmu. Aku salah.
Halo, Abang Xiaotian, kau di mana? Aku ingin menemui kau. Ada urusan yang mau dibahas. Aku di Hotel Jinzhuang. Apakah aku boleh datang? Boleh, kau datang saja. Kamar 322 menunggu kau. Baik. Wah, Abang Xiaotian memang hebat. Begitu cepat sudah dekat. Tunggu dia datang. Aku akan bantu kau ajari dia dengan baik. Pertama lihat dulu apa urusannya dia datang. Nanti kau di dalam jangan keluar dulu. Abang Xiaotian, Datang. Masuk, kita bicara di dalam. Abang Xiaotian. Muking, apa yang terjadi? Aku sekarang ada di depanmu. Apakah kau mau? Ayah sudah meninggal. Hu Xiaochong juga sudah mati. Lalu keluarga Lin. Muking. Sabar ya. Kau harus tenang sekarang. Keluarga Lin tidak apa-apa. Kau tenang. Ada aku di sini. Aku akan bantu sepenuh hati. Noni Lin, menangis seperti bunga yang basah oleh hujan. Apakah ini rencana cantikmu? Aku datang hari ini untuk memohon nikah sendiri. Kamu pintar sekali. Aku ingat kau baru saja membatalkan pertunangan dengan keluarga Tantai, suamimu yang belum lama mati. Kini mencari pelindung baru. Ada pepatah yang bilang, kuda bagus tidak makan rumput yang sudah dilewati. Tampaknya kau sudah lebih dulu daripada aku. Maaf, bukan satu langkah, tapi banyak langkah. Sudah, sudah. Jangan bicara lagi. Karena pembicaraan sudah sampai sini, maka katakan saja langsung. Muking, bagaimana kau ingin bekerja sama? Aku yang terlalu sederhana. Jika bisa bekerja sama dengan kau, Xiaotian, itu seperti hubungan keluarga, bagi masa depan keluarga, juga yang paling tepat. Tapi sekarang kelihatannya, rencana ini tidak bisa terlaksana. Rencana ini bukan tidak bisa. Kau harus tahu aku tidak punya pertunangan. Ya, itu tergantung Noni Lin. Kondisi seperti apa yang bisa kau tawarkan? Keluarga Lin punya 2 putri, keduanya menikah ke keluarga Tantai. Apakah itu tidak cukup? Situasimu sekarang siapa yang tidak tahu? Lebih baik rendahkan diri. Jadi istri orang kaya. Sisanya, biar Xiaotian yang urus. Xiaotian, apakah itu juga maksudmu? Lihat saja, kau sekarang juga sendirian. Adikmu juga tidak bisa. Tapi kalau mau menikah juga bisa. Ada satu syarat, yaitu keluarga Lin bergabung dengan keluarga Tantai. Dan satu lagi, aku lebih suka yang ini. Adik, lebih baik kakak ajari kau. Kakak punya hati yang luas, bisa menerimamu. Tantai Xiaotian, aku salah lihat kau. Pertimbangkan dulu, menjadi istri Xiao Tian, bukan sembarang orang yang bisa. Siapa tahu suatu hari, kau bisa menjadi istri pemimpin kota Wudu. Jika aku ceritakan ini kepada pemimpin kota, Terima kasih pemimpin kota hadir. Dalam pertemuan 4 keluarga besar kami, kota Wudu mengalami bencana seperti ini. Sungguh menyedihkan. Tapi, keluarga tidak bisa tanpa pemimpin. Untuk kepentingan bersama kami, pemimpin sementara harus segera ditentukan, agar bisa menenangkan hati orang. Keluarga Hu kami sudah hancur. Aku sebagai pelayan tidak punya kemampuan. Mohon pemimpin kota putuskan, agar keluarga Hu bisa diatur dengan baik. Kami para pelayan juga punya makanan. Putra Tantai sangat peduli dengan keluarga Hu. Kemampuan dan karakternya luar biasa. Di sini aku rekomendasikan Putra Tantai sebagai pemimpin untuk mengambil alih. aku tidak setuju. Maaf pemimpin kota, aku kehilangan kendali. Masalah keluarga Hu harus ditanyakan kepada Lin Muking. Akhirnya aku punya pertunangan dengan keluarga Hu. Walaupun aku dan Hu Xiaochong belum menikah. Itu juga disetujui oleh kedua pemimpin keluarga. Pernikahan itu. Lin Muking, lebih baik kau fokus pada keluargamu sendiri. Keluarga Lin sekarang di tanganmu, sedang berbahaya. Kalau kau dapat keluarga Hu, apakah kau bisa mengurus adik? Bagaimana kalau kau menikah dengan Xiaotian? Begitu masalah keluargamu dan keluarga Hu, semua selesai. Bukankah itu sempurna? Jangan kira aku tidak tahu. Kau suka Tantai Xiaotian. Lin Muking,
Aku memang suka Xiao Tian. Bagaimana? Orang yang hebat dan kaya seperti itu. Tentu saja aku, Lan Ruwei, tidak akan lewatkan. Keluarga Li kami tidak, atau keluarga Lan, siap menyerahkan kepada Xiao Tian untuk dikelola. Lin Muking, apakah kau bisa? Jangan bicara seperti itu. Begini saja, aku usulkan aku dan Lin Muking. Noni Lin mengelola keluarga Hu. Akhirnya keluarga Tantai dan keluarga Lin adalah keluarga besar. Tidak ada banyak konflik. 4 keluarga besar jadi 3. Itu sudah takdir yang tak terelakkan. Xiao Tian, kau repotkan saja. Ada urusan bicarakan bersama. Sudah. Tantai Xingchen, apakah kau bisa dengarkan aku bicara? Noni Lin, kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Apa yang mau kau katakan? Xingchen, aku tahu kau masih menyimpan dendam padaku. Aku sama sekali tidak dendam padamu. Baiklah, aku harus pergi jemput Muyu sekarang. Xingchen, kita kembali bersama yuk. Apa? Kamu ngomong apa sih? Kamu yang sakit atau aku yang sakit ya? Aku antar kamu ke rumah sakit. Periksa kepala kamu. Sejak kecil kita berdua tumbuh bersama. Aku tahu kamu terhadapku. Masih ada rasa. Sebelumnya aku yang terlalu berlebihan. Aku harap kita berdua bisa kembali seperti dulu. Aku sekarang sudah jadi adik iparmu. Kamu ngomong begini, apakah kamu pikir dulu? Justru karena aku sudah pikirkan lama. Suami kamu sudah tiada. Kamu malah datang mengganggu aku. Apa yang kamu pikirkan sih? Baik aku maupun Lin Muyu. Keduanya bagian dari keluarga Lin. Sekarang keluarga Lin sudah hampir hancur. Dia Lin Muyu, tidak seharusnya melakukan sesuatu. Apa yang seharusnya dia lakukan? Dia seharusnya menyerahkan orang yang disukainya kepadamu kan? Lalu terus biarkan kamu jadi putri sulung keluarga Lin kan? Aku katakan padamu, awalnya aku tidak suka kamu. Apa yang tidak kusukai itu? Aku tahu tidak disukai. Aku tamak akan keuntungan. Salah. Aku tidak suka semua aspekmu. Hari ini urusan ini selesai. Jangan ganggu aku lagi. Apakah kamu tidak bisa mikirkan Lin Muyu? Dia juga orang Lin. Dia akan berada di keluarga Lin yang goyah. Mengalami kesulitan. Apakah dia tidak takut? Aku katakan sama kamu kan tidak jelas. Lin Muking, aku hidup dengan baik. Mengapa aku harus menderita? Aku sudah jelaskan ke dia. Aku serahkan semuanya kepadamu. Tapi kali ini tidak akan kuserahkan. Jika keluarga Lin jatuh, itu juga nasib keluarga Lin. Lin Muyu, bagaimana kamu bisa seegois ini? Seluruh keluarga Lin menyuruhku mengurusi. Apakah kamu tidak bisa bantu aku sedikit? Egois. Itu kamu yang egois. Kamu sangat tidak rela melepaskan status putri sulungmu. Mengapa kita tidak bisa menjadi orang biasa? Orang biasa bagaimana? Aku Lin Muking lahir sebagai mutiara keluarga Lin. Mengapa aku harus membuangnya ke tanah? Biarkan reda cahayanya. Jadi, itu kamu yang memasang rantai pada dirimu sendiri. Aku tidak mengerti. Keluarga Lin kita dengan usaha sendiri. Walaupun tidak segemerlap saat ayah ada. Begitu megah. Tapi juga tidak akan jatuh sebegitu rupa. Kakak, kita percayai diri sendiri yuk. Kalimat-kalimat ini pasti diajarkan kan? Aku sendiri tahu kemampuanku. Apa yang aku bisa? Sejak kecil kita berdua tumbuh bersama. Rasa kita sangat dalam. Bagaimana sekarang bisa karena pengaruh orang luar? Jadi aku harus menyerahkan orang yang kusukai kepadamu. Sejak kecil sampai sekarang apa yang kamu inginkan? Aku tidak beri. Mainan yang kusukai. Rok yang kusukai. Kamu ambil saja kalau mau. Di matamu. Adikmu ini, apakah cuma untuk dibully? Lin Muyu, cukup. Aku tidak mau dengar lagi. Kita adalah saudara. Satu keluarga. Tapi kamu tidak bisa mengatur pikiranku. Xingchen. Kita pergi. Adikmu itu memang blak-blakan. Sekarang lagi emosi. Aku. Lin Muyu, kamu kembali sini. Xingchen, ada satu hal. Kamu harus perhatikan ekstra. Kakak King Yun, katakan. Setiap pemimpin Zhengyang Gate, setiap 12 tahun akan menghadapi bencana. Rahasia ini tersimpan di metode hati tertinggi. Tapi aku khawatir. Bayangan gelap sudah tahu. Tidak apa-apa, 12 tahun sekali. Nanti bayangan gelap sudah kuhancurkan. Xingchen, bencana pertamamu pada tanggal 8 Oktober. Mengapa? Aku baru saja naik disambar petir. Tidak perlu disambar petir. Tidak apa-apa, selama tidak disambar petir. Tapi kekuatan spiritualmu akan separuh. Dan saat itu, tenaga dalammu juga hilang. Aku khawatir bayangan gelap akan bertindak. Tidak apa-apa, Kak. Nanti aku tinggal di rumah, tidur seharian. Mereka tidak menemukanku. Itu hari kematian pemimpin Wushuang. Kamu harus pergi ke tempat dia gugur untuk berdoa. Itu berarti aku harus pergi. Lalu aku bukan lampu besar di malam hari yang terang benderang. Bayangan gelap pasti akan menghadangku. Bagaimana ini? Xingchen, ini juga bagian dari bencanamu. Muyu, kamu cari aku, kakak King Yun, yang kamu katakan dengan Xingchen hari ini. Aku sudah dengar. Kamu tenang saja. Ada aku akan lindungi dia. Aku hanya merasa dia terlalu lemah dan juga ceroboh. Walaupun ada kamu. Aku takut ada hal tak terduga terjadi. Waktunya agak mendesak. Aku belum punya rencana yang lebih matang. Sekarang.
Kakak King Yun, aku punya ide. Kamu lihat bisa tidak? Sekarang bayangan gelap. Tahu Xing Chen dari Zhengyang Gate. Dan tahu aku tunangannya. Kita bisa manfaatkan ini. Gunakan aku sebagai umpan. Kita temukan sarang mereka. Lalu kalian serang duluan. Tidak? Aku tahu kamu khawatir dia. Tapi ini terlalu berbahaya. Jika ada kecelakaan. Jika rencana ini sukses. Kita bisa duluan. Temukan sarang mereka. Walaupun kita tidak temukan orang berwajah topeng. Kita bisa ganggu aksi mereka selanjutnya. Tidak? Terlalu berbahaya. Xing Chen akan khawatir. Jika Xing Chen ada apa-apa aku tidak punya nyali untuk hidup lagi. Muyu. Setelah rencana jalan, harus perhatikan keselamatan. Kalau kamu siapa sebenarnya? Aku kan putri kedua keluarga Lin Muyu. Tentu saja tahu kamu Lin Muyu. Aku juga tahu kamu. Dan tunangan sampahmu. Keduanya dari Zhengyang Gate. Kalau kamu mau apa? Lepaskan aku cepat. Katakan Zhengyang Gate besok. Ada aksi rahasia apa? Apakah kalian punya pemimpin baru? Aku tidak tahu kamu ngomong apa. Lepaskan aku cepat, cepat. Kambing kecil. Kamu patuh saja. Ucapkan semua yang kamu tahu. Kalau tidak, aku robek pakaianmu. Jangan. Kalau kamu berani apa-apa padaku, aku katakan, aku kenal kakak Lan. Awas aku telepon dia, biarkan dia hajar kamu. Wah, gadis kecil mulutmu keras juga. Baik. Tidak robek pakaianmu. Masukkan ke pakaianmu. 100 ulat berbulu. Lihat kamu takut tidak? Jangan. Wah, mereka cuma beri aku cincin besar. Agar aku antar ke tempat itu. Detailnya belum dikatakan. Sudah kamu tangkap. Lepaskan dia. Halo, kakak King Yun. Aku sudah keluar. Kamu harus hati-hati. Mu King Yun, kita ketemu lagi. Pemimpin Wushuang dibunuh kamu. Berikan perintah gelang. Bayangan gelap sekarang. Kamu pikir bisa tahan aku? Bisa membuatku turun tangan sendiri. Itu kehormatanmu. Serahkan perintah gelang. Aku ampuni nyawamu. Bisa bicara. Mu King Yun, kamu mau main otak dengan aku? Belum layak. Hari apa hari ini? Kamu pikir aku tidak tahu? Presiden, aku ini ada kesempatan bagus. Tapi ketinggalan. Hari ini sudah tidak ada. Anda lihat mau bicara tidak? Mungkin Anda tertarik. Mu King Yun, kamu sedang godain aku. Presiden, berani dan gagah. 4 pemimpin besar sudah Anda kalahkan. Sekarang lihat, langit mau berubah. Aku bisa tidak mikir jalan mundur. Baik, katakan saja. Hu Xiaochong itu mati di depan aku, dan dia yang menggantikan kepala keluarga Li. Aku satu kata pun tidak pernah bocor. Ah benar. Hari ini pemimpin Zheng yang baru lewati bencana. Anda pasti tahu. Aku siap bawa perintah gelang Zheng yang cari dia. Kamu bilang, apakah kamu punya kesempatan? Dewa King Yun, sungguh tak terduga. Kamu juga punya niat lain, di luar prediksi. Hanya menyesuaikan diri dengan keadaan. Anda pikir bukti kesetiaanku cukup berat tidak? Katakan, pemimpin Zheng yang baru, siapa sebenarnya? Presiden. Kita bisa dekati jarak bicara. Aku seorang perempuan saja tidak takut. Anda takut apa? Sudah kukatakan, main otak dengan aku. Kamu masih hijau. Dewa yang terlambat tidak bisa selamatkan pemimpinmu. Krisan ini untuk siapa ya? Bang, kenapa kamu di sini? Kenapa? Kamu bisa datang. Aku tidak. Hari ini hari kematian Li Wushuang. Aku tebak kamu akan ke sini. Jadi aku datang. Bang, nanti orang bayangan gelap akan datang. Kamu pergi dulu. Di sini berbahaya. Xing Chen memang kamu. Lin Muyu masuk perangkap. Aku seharusnya tahu kamu. Kalau tidak, lepas topengmu dulu. Begini kamu tidak tulus. Kakak.
Memang kakak tidak menyangkakan. Ada satu hal aku belum katakan. Sekarang sampai di titik ini, aku hanya bisa ungkapkan. Pesta ulang tahun keluarga Lin itu, di toilet selain kamu ada aku. Hanya kamu tidak periksa dengan teliti. Kalau tidak aku juga tidak bisa hidup sampai sekarang. Apa yang kamu katakan aku tidak akui. Aku tidak akui. Siapa yang percaya kamu? Aku dan Tai Chong membedakan benar salah. Mudah terpancing dan suka pamer. Tapi aku tidak menusuk dari belakang. Kamu sekarang segera hapus video aku dan Liu Shuang malam itu. Ya, semua video satu pun jangan tinggal. Benar. Dan malam itu, semua orang yang beraksi, semuanya dibunuh. Orangku juga dibunuh. Lan Ruowei, kamu dengar baik-baik. Jika urusan ini berani bocor sedikit, aku akan bikin kamu menyesal. Lan Ruowei, Hu Shaochong, keduanya orangmu. Kamu suruh Hu Shaochong kendalikan keluarga Lin. Kamu kolusi dengan Lan Ruowei, bunuh pemimpin Zheng Yangge. Kamu benar-benar jahat sekali. Sampai puncak, aku tidak berani bayangkan. Kamu adalah dalang bayangan gelap. Benar, aku adalah presiden bayangan gelap. Bos penjahat yang jahat. Ironis kan? Aku hanya tanya satu. Orang tua Xing Chen, apakah juga dibunuh kamu? Jika tidak bagaimana? Aku demi 4 metode hati. Aku sudah bayar begitu banyak. Sekarang 4 metode hati. Semuanya di tanganku. Kota Wudu. Sekarang milikku. Kamu salah. Kekuatan keluarga Dantai bukan karena ada metode hati tertinggi, bukan keluarga bersejarah, bukan kerajaan bisnis, tapi setiap kepala keluarga punya hati yang kuat. Dan Tai Xing Chen, hanya kamu yang berhak menilai aku. Perintah gelang serahkan. Jangan paksa aku bertindak, kakak. Ini panggilan terakhirku. Setelah ini kita bermusuhan. Dulu orang tuamu dibunuh secara salah. Mereka saat minta aku. Biarkan aku lepaskan kamu. Biarkan kamu hidup aman. Sebagai orang biasa, kamu seharusnya berterima kasih pada orang tuamu. Tanpa mereka, tidak ada hari ini milikmu. Hidup aman sebagai orang biasa. Aku juga pernah mikirkan, tapi memang sulit untuk melakukannya. Gelang batu giok ungu memang luar biasa. Agar presiden bayangan gelap ini muncul, aku sudah tunggu lama. Gelang batu giok ungu itu punya efek sembunyi. Saat hancur, itu saat pemimpin Zheng yang muncul. Lelucon besar. Pemimpin Zheng Yang apa? Apa pemimpin Zheng Yang itu? Dia sudah kubunuh sendiri. Xing Chen, kau orang Zheng Yang, sedangkan dia pemimpin bayangan. Segera hubungi Zheng Yang Jun untuk mengendalikan situasi di sini. Kakak Chong, tenang saja. Kota Wudu tidak pernah kacau. Hanya saja sekarang harus biarkan bayangan muncul. Itu lelucon besar. Tantai Xing Chen, siapa kau kira? Zheng Yang Jun. Maaf. Zheng Yang Jun sudah kubunuh sendiri. Apa kejahatan tidak bisa kalah kebaikan? Di hadapan kekuatan, semut hanyalah semut. Itulah keluarga Tantai kami. Apa kesetiaan dan keberanian, hati yang penuh keadilan. Bagaimanapun, Bagaimana kau biasa memanggilnya? Ya, sampah. Jadi, apakah kau belum sadar? Apa yang kau tidak mau lakukan, kakak sudah lakukan. Apa yang kau tidak inginkan, aku juga sudah lakukan. Pemimpin kota Wudu sudah kualihkan. Zheng Yang Sensi juga kuserang. Zheng Yang Jun sudah lama menjadi sepotong tanah. teknik tertinggi 4 keluarga besar. Beritahu aku, Apa yang kau pakai untuk menangku, hanya karena dia. Perintah Zheng Yang. Jadi kau benar-benar Zheng Yang Jun. Xing Chen, apa ini? Bagaimana kita bisa di sini? Di mana ini? Di sini Zheng Yang Lou. Sebenarnya, ada satu hal. Aku belum bilang padamu. Aku sudah mengambil alih Zheng Yang Men. Hanya saja, untuk menghilangkan bayangan, harus menyembunyikan identitas. Bagus sekali. Kau anak hebat. Kini, tidak bisa kalahkan kau lagi. Pemimpin adalah yang terhebat. Kau tetap adikku. Lawan Tantai Xiao Tian. Kuatnya lebih baik. Agar aku bisa lihat kekuatan sebenarnya Zheng Yang Jun. Hari ini tanggal 10 Agustus. Sepertinya peluang menangku lebih besar. Keluarga Tantai adalah keluarga terhormat. Tapi kau bergabung dengan bayangan. Itu tidak setia. Kau merencanakan kematian orang tuaku. Dan menculik kakek. Itu tidak saleh. Untuk tujuanmu sendiri. Kau ingin mengendalikan keluarga Li dan Hu. Itu tidak baik. Kau menghardik adikmu sendiri. Itu tidak adil. Hari ini, aku akan membuatmu tidak setia, tidak baik, tidak saleh, tidak adil, dibuang dari rumah. Bagus sekali, tidak setia, tidak saleh, tidak baik, tidak adil. Karena pembicaraan sudah sampai sini, jangan salahkan aku. Tunggu,
Kau bilang Zeng Yang Jun mati. Benar. Dia memang dipukul olehmu, lalu mengalami kecelakaan dan mati. Tapi kalau kau bilang dia tidak di sini, kau salah. Ini perintah Zeng Yang. Kau pasti tahu. Langit dan bumi hitam kuning, jalan besar penuh liku, bayangan mundur. Hanya Zeng Yang. Xing Chen, biar aku saja. King Yun, sampai kapan kau akan melindungiku? Xing Chen. Pemimpin Wushuang sudah pergi. Kita tidak boleh kehilanganmu lagi. Jika kau mengalami sesuatu yang buruk, maka keberadaan Shenxi tidak ada artinya. Pemimpin bayangan Tantai Xiaotian tidak menyerah sekarang. Kapan lagi? Mu King Yun, aku sudah tahan sama kamu dari dulu. Setiap hari di depan orang dan di belakang. Berpura-pura apa sih? Hari ini aku bicara terus terang. Jangan kira kalian ke Zeng Yang Low, tempat kalian bisa menang mutlak kalau kalian gabung. Juga bukan lawanku. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Sekarang bayangan kami sudah mulai beraksi. Selama aku keluar, Fu Chengdu akan jadi milikku. Tantai Xiaotian, kau baru saja menjadi pemimpin keluarga Tantai. Ambisi terlalu besar, tidak bisa ditahan. Aku beritahu kau walaupun 4 keluarga besar di bawah kendalimu, di sisiku juga hanya seperti debu. Jika pemimpin kota Wudu mengalami kecelakaan, maka Fu Chengdu Apakah akan kacau? Tidak ada ancaman. Pemimpin kota. gunakan perintah pemimpin kota. Buang status keluarganya. Kau kira aku benar-benar takut perintah itu? Pintu bayanganmu mendambakan kota Wudu selama bertahun-tahun, menggunakan segala cara rendah untuk berkuasa. Hari ini, aku akan gunakan perintah pemimpin kota. Buang gelar pemimpin keluarga Tantai oleh Xing Chen. Menjadi pemimpin baru, pemimpin kota. Aku bertaruh denganmu. Setelah hari ini, Kau harus pindah. Mari kita lihat saja. Pemimpin kota tidak mau dengar. berapa harga yang kubuka? Untuk Fu Chengdu. Kamu. Tantai Xiaotian, kamu layak mati. Tunggu, kalian mau dengar ide saya tidak? Xing Chen, Acong, kakak sudah pernah rugikan kalian belum? Di keluarga kita hanya ada 3 anak laki-laki. Kita 3 bersaudara. Aku rela belum menikah sampai sekarang, agar kalian tidak menderita. Aku sampai sekarang Belum menikahi siapapun. Saudara kandung tetaplah saudara. Tulang patah tapi masih terhubung uratnya. Hari ini aku bunuh pemimpin kota, dan kalian punya calon istri yang belum resmi. yang juga tak akan bagi uang. Selain mereka, Yang hadir di sini adalah keluarga kita sendiri. keluarga kita. Sebisa mungkin kuasai kota Wudu. Itu tak ada bedanya. Jadi, biarlah aku yang jadi orang jahat. Kalian ikut saja denganku. Aku, dan Taichung, sombong dan angkuh, bangga diri. Tapi itu demi kehormatan keluarga. Tapi sekarang semuanya dirusak olehmu. Bagaimana aku bisa ikutmu? Mataku tak bisa menerima pasir. Ikutmu. Lalu soal kau bunuh orang tuaku, itu jadi dianggap selesai. Ya, simpan saja tipuanmu itu. Apa yang dilakukan Xing Chen selalu ada risiko dan konsekuensinya. Termasuk kakek yang kecelakaan. Aku tak pernah bayangkan, Hu Shaochong hari itu bisa meledak sendiri, termasuk orang tuamu. Dan soal kakek, Intinya sama. Dan dia, Lan Ruowei. Dia demi berdiri di meja perundingan hari ini. menjual suaminya yang dewa perang. Apalagi yang tak bisa dikatakan. Apakah aku segitu rendah di hatimu? Kalau bukan karena Hu Shaochong mati, aku sudah habisi kau. Lalu tak ada yang bantu aku. Kau baru bisa hidup sampai sekarang. Mau bagi-bagi harta keluarga Lin. Sejujurnya, harta keluarga Li juga milikku. Katakan saja, harta keluarga Li juga milikku. Dan kau. Dan Tai Xiaotian, kau mau membuang orang setelah pakai? Ya, bagaimana aku bisa begitu? Aku tak rela kehilanganmu. Dan Tai Xiaotian, kau sudah kesurupan. Lalu bagaimana? Aku bunuh mereka semua. Hanya tersisa kita. Urusan keluarga Dan Tai, Xing Chen, Acong, Sekarang tanpa keluarga Hu. tanpa keluarga Li. Kita keluar sekarang. Segera selesaikan keluarga Lin. Keluarga kita kuasai kota Wudu. Hampir pasti terjadi. Dan Tai Xiaotian, benar-benar sampah. Aku buta mata. Dan Tai Chong, mundur. Acong, jangan dekati dia. Dia sudah gila. Tak tahu malu. 8 saudara. Masih tak tahu malu. Aku beri kalian 30 detik terakhir. Hidup. Atau mati. King Yun mohon Tuan Pintu izinkan King Yun. Apa maksudnya? Apa yang kau mau lakukan? Sejak Tuan Pintu Shuang pandu kau ke sini, aku selalu anggap kau sebagai adik. Selain hormat pada Tuan Pintu, lebih ingin rawat seperti adik kandung. King Yun tak tahan. Lihat kau menderita lagi. Harap kau dan Muyu bisa hidup bahagia. Aku punya kakak Wu Shuang, perlindungan ilahi. Aku bisa menang. Xing Chen,
Hari ini tanggal 10 awal bulan 8. Di atas bencanamu, mungkin bisa selamat, tapi juga kehilangan energi besar, seperti orang cacat. Jadi hanya satu cara. Apapun caranya, kakak King Yun, aku tak ingin kau pakai. Xing Chen, ini sebagai tugas seorang dewa pelindung. Xing Chen Muyu. Bumi kembali subur, cahaya positif keluar, bayang gelap menghilang. Pelindung kiri kanan. Tidak. Sekarang kau juga sendirian. Siapa bilang aku sendirian? Aku punya guru Wushuang, punya Muyu, punya King Yun yang setia. Siapa yang mau beri apa padaimu? Kau ambil seluruh kota wudhu. Lalu apa? Kau tetap orang yang tak dicintai. Hanya saja menyedihkan. Lalu bagaimana? Aku tetap yang tak terkalahkan. Walaupun lebih hebat sedikit dari kau, kalau kalah ya kalah. Sama seperti sampah yang mati, nasibnya sama. Kalah atau menang, harus dicoba dulu. Dan Tai Xiao Tian, kamu layak mati. Tidak setia, Tidak patuh. tidak baik. Mati saja kau. Bukan aku dan Tai Xiaoqua yang sombong sendiri. Pengguna ponsel 1234. Dengan keahlian saya ini, acara berikutnya akan bayar. Kenangan eksklusif. Aku beri penampilan. Kenangan eksklusif. Ayo, salju terbang di atas api. Pengguna ponsel 12.345 mengikuti pembawa acara. Aroma ini, kualitas dagingnya. Pengguna ponsel 123. Pengguna ponsel 12.345 mengikuti pembawa acara. Di tempat lain tak bisa makan. Pengguna ponsel. Ini bukan saudara satu di kota Wudu, lagi live jualan sate. Mau makan daging bakar kemana? Ke warung sate Dantai. Pengguna ponsel 123. Acara berikut sebut nama saya dapat diskon 20%. Dia dari keluarga Dantai, sate dari putra ke-9. Ini putra ke-9 dari keluarga Dantai. Yang suka pembawa acara, bisa klik ikuti. Dia pemimpin keluarga Dantai. Minum, minum. Minum saja. Bos, beli minum lagi. Bir ya, baik, segera. Makan saja, minum-minum. 2 tusuk ginjal lagi. Tunggu sebentar, aku bantu cepetin. Tunggu, cepat-cepat. Lengan bajumu. Kotor sekarang. Panggang 2 tusuk ginjal lagi. Iya, segera. Ini tusukmu. Iya, terima kasih. Hati-hati panas ya.